Israel kembali mendapatkan serangan menggila setelah Iran mengirimkan 25 rudal susulan. Akibatnya, Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri langsung memohon bantuan dunia. Sayangnya, Amerika Serikat yang menjadi sekutu terdekat masih belum mau menentukan pilihan. Sebab mereka menerima ancaman dari negara besar seperti Rusia, Cina, dan Korea Utara. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Serangan besar tanpa henti Iran. Militer Iran terus menggencarkan serangannya ke seluruh wilayah Israel. Strategi perang negeri para mullah tak bisa diredam oleh rezim Benjamin Netanyahu. Pasalnya, Iran sengaja menggempur bertubi-tubi untuk melemahkan sistem pertahanan Israel. Iron Dome yang kehabisan amunisi penangkal rudal pun bisa ditembus dengan mudah. Dalam serangan terbarunya, Iran meluncurkan 25 rudal sekaligus. Amunisi mematikan seperti rudal Fatah 1 hingga Sejil terus dikerahkan. Akibatnya, sejumlah kota besar seperti Beersheba langsung porak-poranda. Selain itu, kota Haifa yang merupakan pusat pelabuhan Israel juga menjadi korban. Kawasan tersebut diterjang kebakaran besar layaknya ledakan bom atom. Bahkan, kantor Kementerian Dalam Negeri Israel di Haifa juga berhasil diledakkan. Akibatnya, hujan puing-puing reruntuhan langsung merusak berbagai fasilitas termasuk mobil warga. Saking frustasinya, warga Israel sampai memohon ampun kepada Iran. Kami benar-benar meminta maaf, kami tidak pernah menginginkan perang ini. Tolong hentikan semua ini Iran. Maafkan kami, maafkan pemimpin kami, ujar wanita tersebut. Permohonan serupa juga dilontarkan Yona Yahav selaku wali kota Haifa. Rupanya politikus 81 tahun ini kesal bukan kepalang kepada Amerika Serikat yang sudah mempermainkan Israel. Saya tidak suka perang, tujuan utama permainan ini adalah perdamaian. Saya tidak mendapat jawaban dari Trump dan itu mengganggu saya karena dia harus memberi stabilitas, ujar Yahav. Trump dikecam, isyaratkan bantu Israel. Keadaan Israel yang semakin kesulitan buat Amerika Serikat geram. Donald Trump kabarnya sedang gundah gulana melihat negara sekutunya yang sedang terpuruk. Politikus Partai Republik ini sebenarnya sudah memikirkan untuk membantu Israel semenjak awal perang. Kami tahu persis di mana pemimpin tertinggi bersembunyi. Kami tidak akan membunuhnya, setidaknya untuk saat ini. Kesabaran kami sudah tipis. Alhasil, Presiden Amerika Serikat ini mulai memberikan isyarat untuk bergabung ke Timur Tengah. Hal ini terlihat dari mulai bergeraknya kapal induk USS Nimitz yang telah melewati Indonesia. Bahkan, kapal tersebut kabarnya sudah bergerak dengan kecepatan 30 knots. Alhasil, USS Nimitz disebut akan segera sampai ke wilayah Timur Tengah dalam waktu dekat. Meski begitu, keputusan akhir nyatanya baru akan dibuat oleh Trump dalam 2 minggu ke depan. Berdasarkan fakta bahwa ada peluang besar negosiasi yang mungkin atau mungkin tidak terjadi dengan Iran dalam waktu dekat, saya akan membuat keputusan apakah akan melakukannya atau tidak dalam 2 minggu ke depan. Namun, berpihaknya sang pemimpin ke Israel malah mendapatkan banyak kecaman dari negeri sendiri. Sebut saja seperti salah satu ex-pejabat Amerika Serikat yang malah menertawakan ancaman Trump ke Iran. Menurut saya, Trump nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia nggak merasa nyaman berada dalam situasi seperti ini, di mana dia harus membuat keputusan yang sulit untuk ditolak, ucap John Bolton selaku mantan penasehat keamanan Amerika Serikat. Bahkan, situasi di negeri Paman Sam malah semakin memburuk akibat Trump. Buktinya, para warga banyak yang nekat melakukan demo agar negeri Paman Sam tidak terlibat perang dengan Iran. Rusia, Cina korut halangi Amerika. Rencana Amerika Serikat mengganggu perang tak dibiarkan begitu saja oleh negara-negara besar. Sejumlah sekutu Iran langsung turun tangan untuk menghalangi Paman Sam. Sebut saja Rusia yang langsung mengirim peringatan keras kepada Donald Trump.
Pemerintahan Vladimir Putin menyebut Amerika Serikat bakal membuat konflik semakin runyam. Tindakan militer Amerika Serikat apapun akan menjadi langkah yang sangat berbahaya dengan konsekuensi negatif yang benar-benar tidak terduga, kecam juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova. Namun peringatan tersebut justru diabaikan oleh Trump yang berbalik mengejek Putin. Dia benar-benar menawarkan diri untuk menjadi penengah konflik. Lalu saya berkata, "Vladimir, mari kita mediasi Rusia dulu. Kamu bisa urus ini nanti," ujar Trump. Mendengar olok-olok tersebut, negara sekutu lainnya langsung marah besar. Kali ini giliran Cina yang turun tangan membantu negeri para mullah. Bahkan mereka dikabarkan sudah mulai bergerak dengan mengirim 3 pesawat ke Teheran. Tak lupa, rezim Xi Jinping juga ikut menyudutkan Amerika Serikat yang masih bertindak konyol. Cina menentang segala tindakan yang melanggar tujuan dan prinsip piagam PBB dan menentang penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional, ujar juru bicara Kemenlu Cina Guo Jiakun. Ancaman serupa juga dilontarkan pemerintah Korea Utara baru-baru ini. Pemerintah Kim Jong-un menentang keras rencana Amerika untuk menggempur Teheran. Bahkan mereka sampai memamerkan amunisi perangnya untuk mengintimidasi Paman Sam. Pasalnya, Presiden Kim baru saja mengunjungi kamp militer dan meluncurkan rudal terbarunya. Dapatkan paket hemat kaos dalam polos dengan 100.000 kamu sudah bisa dapat 6 kaos. Cek link di bawah ini. Ancaman keras Iran ke Trump. Rencana Donald Trump untuk ikut campur bahkan mendapatkan ancaman serius dari Iran. Negeri para mullah kabarnya sudah memberikan ultimatum langsung kepada sang presiden. Ali Khamenei menebar ancaman dengan menyebut Amerika Serikat akan menerima kerugian besar jika berani ikut campur. Jika mereka terlibat dalam hal ini, itu akan merugikannya. Kerusakan yang dideritanya akan jauh lebih besar daripada yang dialami Iran, ujar pemimpin agung Iran tersebut. Di sisi lain, perang ini juga akan memberikan ancaman besar bagi perekonomian Amerika Serikat. Pasalnya, negeri Paman Sam saat ini tengah menerima sejumlah kerugian besar akibat kerusuhan Los Angeles. Belum lagi, laju ekonomi Amerika Serikat juga memang tengah menurun sejak awal tahun 2025. Alhasil, ikut campur dalam perang Iran-Israel hanya akan memberikan kerugian tambahan bagi negeri Paman Sam. Gelagat Amerika Serikat yang semakin semena-mena ini juga buat Iran menolak untuk melanjutkan negosiasi nuklir. Negeri para mullah merasa negosiasi yang mereka lakukan hanya akan berakhir sia-sia. Amerika telah berulang kali mengirim pesan yang menyerukan perundingan secara serius. Namun kami telah menegaskan bahwa selama agresi tidak berhenti, tidak akan ada tempat bagi diplomasi dan dialog, ujar Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Kemarahan Iran mencapai puncaknya sampai mengancam akan menutup Selat Hormuz. Aksi ini kabarnya akan sangat mempengaruhi perdagangan minyak Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat secara resmi dan operasional terlibat dalam perang untuk mendukung Zionis, maka kami memiliki hak sah untuk menekan mereka dan mengganggu kelancaran perdagangan minyak mereka, ujar Parlemen Iran Sayyid Ali Yazika. Kaos distro pria dari Iconic bisa kamu dapatkan mulai dari 30 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah cerita serangan Amerika ketakutan nggak bisa menolong Israel. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?